Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zaki. Saudara Zaki bertanya bahwa mengapa Ustadz orang sekarang sering berbeda pendapat dan dikatakan perbedaan pendapat itu rahmat. Tapi kenyataannya sering perbedaan pendapat itu mengakibatkan runtuhnya ukhuwah Islamiyah. Wah, ini pertanyaan ini sangat bagus. Baik, perlu saya sampaikan bahwa Nabi tidak pernah menyatakan bahwa perbedaan umatku itu adalah rahmat. Ini sering kita kadang terpengaruh dengan perkataan, sebenarnya itu perkataannya Abdullah bin Salam, orang tabi'in kalau tidak salah ya. Jadi ikhtilafu ummati rahmah itu bukan hadis Nabi. Itu hadis palsu, itu bisa ditemukan, kalau mau lebih mudah lagi nanti dicari di hadis digital itu, atau di kitabnya Nasruddin Albani, silsilah hadis maudu. Jadi beliau menyatakan dalam kitabnya, ini urutan yang ke-65 kalau tidak salah, di jilid 1 itu, ikhtilafu ummati rahmah la aslalahu. Jadi perbedaan pendapat dari umatku itu adalah rahmat, itu tidak demikian. Tapi kata tuan guru saya dulu, itu perkataan Abdullah bin Salam, orang tabi'in. Ini bukan hadis Nabi. Bisa kita mengambil iktibar, bisa kita mengambil ibrah kalau ada perbedaan. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berselisih dalam satu hal, kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi tetap juga ada perbedaan. Makanya yang penting perbedaan itu mari kita sikapi dengan sikap arif, bijaksana, berjiwa besar. Kita harus agree in disagreement, kita setuju dalam perbedaan, tidak apa-apa, tidak perlu kita saling hunjat-menghunjat, tidak perlu kita saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Karena merendahkan itu juga pelanggaran dari Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna, al-ayah dan seterusnya. Hai orang-orang beriman, jangan sampai sekelompok laki-laki beriman, demikian juga sekelompok wanita yang beriman meremehkan, merendahkan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang kita rendahkan itu lebih baik dari kita. Jangan kita suka menyalah-nyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan orang, orang juga bisa menyalahkan kita. Apakah kita harus hidup saling salah menyalahkan sampai mati? Hidup saling salah menyalahkan, ini mungkin tidak sehat. Nah, oleh karena itu biasanya kita itu berbeda, itu antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, itu biasanya hal-hal yang bersifat furu. Walaupun yang bersifat furu itu juga ada kesamaan di antara kita, ada juga berbeda. Yang tidak mungkin berbeda adalah hal-hal yang bersifat akidah itu. Kalau akidah tidak akan mungkin kita berbeda. Iman kita sama, rukun iman yang kita imani juga sama, rukun Islam yang kita imani juga sama. Tapi biasanya hal-hal yang bersifat furu dalam konteks ibadah. Umpamanya yang marak-marak kita dengar pernyataan di media ada tentang Wahabi, ada tentang Salafi, ada tentang yang lain-lain dalam kalau hal-hal yang bersifat furu. Tapi kalau hal-hal yang bersifat pokok, akidah perlu kita meluruskan tanpa mencaci maki, tanpa merendahkan. Kita perlu meluruskan. Umpamanya hal-hal yang bersifat furu, umpamanya talafus niat, umpamanya dalam sholat, ini kan bersifat cabang itu. Bagi yang mau melapaskan niatnya sebelum takbir, silahkan. Bagi yang tidak, silahkan. Tidak usah kita saling mencela. Nah, jadi begitu. Nanti yang mau tahlilan, silahkan. Tapi yang tahlilan tidak boleh kita merendahkan yang tidak tahlilan.
apalagi menyalahkan. Nanti kalau kita menyalahkan orang, orang juga akan menyalahkan kita. Nah, kalau begitu sikap saling hormat menghormati itu akan hilang, ya kan? Karena yang dipimpin oleh Allah itu yang dikehendaki ya ruhama ubainahum. Nah, kita harus menunjukkan rasa kasih sayang di antara kita, rasa penghormatan, rasa saling menghargai, ya. Taruhum rukaan sujada. Biar orang-orang luar Islam itu juga bisa melihat kita ruku bersama-sama ruku, tunduk bersama-sama tunduk terhadap aturan Allah. Kalau hal-hal yang bersifat cabang, sudahlah biar berjalan sendiri. Agar apa? Agar kuatul ijtimaiyah umat Islam ini tetap kuat dan kokoh. Nanti kalau hal-hal yang bersifat buruk, ya lalu kita saling celah, saling merendahkan, ya maka musuh-musuh Islam akan mentertawakan kita. Ya ini yang kita sayangkan. Mari kita boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu meruntuhkan uhuwah Islamiyah kita. Kita harus tetap setuju dalam perbedaan, saling harga menghargai. Ya jangan sampai perbedaan hal-hal yang bersifat buruk itu meruntuhkan uhuwah Islamiyah kita. Kalau uhuwah Islamiyah kita, maka kekuatan Islam itu akan lemah. Di saat itu maka musuh-musuh Islam itu akan mentertawakan kita. Nah oleh karena itu mari saudara-saudaraku, ya seiman, ya seakidah, ya kita galang kesatuan dan persatuan, kita setuju dalam perbedaan, kita saling harga menghargai. Saya ambil satu contoh lah yang saya tulis juga dalam buku saya itu. Mari kita mengambil ibrah dari tokoh-tokoh kita, baik tokoh NU maupun tokoh Muhammadiyah. Salah satu contoh adalah tokoh Muhammadiyah awal, ya almarhum Profesor Dr. Buya Hamka. Suatu saat di Jakarta, ya di satu masjid, ya beliau diminta jadi imam, ya toh. Beliau maju karena dia mungkin dianggap lebih sepuh gitu ya. Tapi di belakangnya banyak juga tokoh-tokoh Nahdien, tokoh-tokoh saudara kita yang dari NU yang menjadi makmum. Lalu pada saat itu Buya Hamka kunut gitu. Setelah selesai ya tahlil tahmid istighfar itu ya waktu sedang berbincang-bincang di situ lalu dari tokoh NU bertanya, "Buya, kenapa Buya kunut? Kan biasanya dari Muhammadiyah tidak kunut." Ya karena saya menghargai saudara saya di belakang yang suka kunut, ya makanya saya kunut, katanya gitu. Indah sekali. Tapi suatu saat ya sudah ada tampil ya di depan Buya datang belakangan ya waktu meluruskan saf Buya datang gitu. Buya Hamka ya toh. Buya Hamka jadi makmum. Yang dari NU tokohnya itu ya lalu tidak kunut. Setelah selesai sholat ya kenapa Kiai ya tidak kunut, katanya. Ya karena makmum saya suka tidak kunut, makanya saya tidak kunut. Indah sekali, suasana nyaman. Ini perlu, artinya apa? Tokoh-tokoh awal kita itu sangat bijak, sangat arif. Ya artinya apa? Hal-hal yang bersifat furu itu tidak menjadikan sekat-sekat sosial, tapi tetap menjadi perekat uhuwah Islamiyah, saling harga menghargai. Ini luar biasa, patut kita contoh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mari ya kita belajar bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita. Bila terjadi perbedaan, kita harus memahami perbedaan itu sehingga uhuwah Islamiyah kita tidak tergadaikan, lalu rasa harga menghargai, rasa saling menghormati juga tidak luntur. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, apalagi kita sebagai anak-anak muda, ya ini pelajaran yang sangat berharga. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.